Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ruang dalam di menara pengumpulan mendalam jauh lebih besar dari perkiraan Yunce dan dikelilingi oleh segel energi dalam yang kuat. Saat memasuki ruangan, rasanya seperti dunia baru dibandingkan dengan dunia luar. Suasana dan suara dari luar tidak terdengar di dalam ruangan. Suasana aura energi yang dalam juga dipenuhi hingga tingkat yang mengejutkan. Sosok merah bergetar di depan Yunce dan perlahan, Jasmine muncul. Dia mengamati lingkungan dan perlahan mengangguk, tidak buruk, tempat ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Kami tidak terpengaruh oleh suara atau gerakan apapun dari luar. Ini adalah tempat yang sangat bagus untuk berkultivasi. Setelah 3 bulan, itu akan menjadi pertarunganmu dengan Murong Yi. Jika kamu mengandalkan ke-54 pintu masuk mendalam yang terbuka dari vena mendalam dewa jahatmu, dan berlatih keras untuk meningkatkan kekuatanmu yang dalam 3 bulan ini, dengan bantuan jiwa jahat dan kekuatan api Phoenix, kamu mungkin hampir tidak bisa mengalahkan Murong Yi. Namun, saat melatih kekuatan mendalammu dalam 3 bulan ini, jika kamu mampu mencapai tahap pertama pengembangan, Jalan Agung Sang Buddha, pada saat itu, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Sebaliknya, itu akan menjadi kemenangan mutlak dan menghancurkan yang melampaui peringkat. Namun, Jalan Agung Sang Buddha, adalah keterampilan yang sangat sulit untuk dikembangkan. Jika kemampuan pemahaman seseorang tidak mencukupi, memahami keterampilan saja akan membutuhkan banyak waktu. Bahkan seorang jenius mutlak seperti saudara laki-laki saya membutuhkan waktu 33 hari penuh untuk dapat memahaminya pada awalnya. Oleh karena itu, bagi Anda untuk mencapai tahap pertama kultivasi Jalan Agung Sang Buddha hanya dalam waktu 3 bulan mungkin memang merupakan tugas yang sulit, namun bukan tidak mungkin. Awalnya di dasar uji coba Phoenix, Anda dapat melewati tahap awal kekuatan api Phoenix dan dengan kuat memahami tahap kelima dan keenam dari teknik api Phoenix dunia Ode. Ini membuktikan bahwa kemampuan pemahaman Anda tidak lemah. Saat Jasmine selesai, dia meletakkan tangannya yang lembut ke belakang saat sosok mungilnya berdiri tegak di depan Yunce. Ada rasa dingin di balik kelucuan ekstrim di wajahnya dan nada suaranya sudah tua. Sekarang, duduklah di lantai, tutup matamu. Saya akan menanamkan rumusan mendalam dari jalan besar Buddha tahap pertama ke dalam pikiran Anda. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk benar-benar memahami dan mengetahui cara-cara kultivasi didasarkan pada tingkat pemahaman Anda? Yunce duduk di tengah ruang mendalam, menenangkan dirinya dan menutup matanya. Jasmine maju ke depan, mengulurkan jari tipis mudanya, dan dengan lembut menusuk kepala Yunce. Dalam keheningan, formula mendalam dari Jalan Besar Buddha tahap pertama terpatri dalam pikiran Yunce. Ketika dia dengan sengaja berinteraksi dengan formula yang mendalam, Yunce memasuki keadaan kebingungan yang berkepanjangan. Meskipun formula mendalamnya begitu jelas di benaknya, formula itu masih terasa samar-samar. Apakah dia menggunakan hatinya, konsentrasinya, kekuatannya yang dalam? Tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk mencoba memahami formula yang mendalam, setiap kali dia menyentuhnya, dia merasa itu adalah kabut yang terlihat jelas namun tak tersentuh. Semakin dia menyelidiki, semakin kabur dan tersebar. Detak jantung dan napas Yunce menjadi lebih ringan dan lambat. Seolah-olah dia menjadi lebih tenang. Kelima inderanya sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Seluruh kesadarannya terfokus pada menangkap formula mendalam. Namun, semakin dia fokus, semakin kabur jadinya. Dia merasa pikirannya berada di tengah lautan luas, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menemukan pantai. Kemudian, suara tua tiba-tiba terdengar di benaknya. Anak muda berusia 16 tahun, apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk memahami Jalan Agung Sang Buddha? Suara itu tidak keluar dari telinganya. Sebaliknya, itu datang dari dalam jiwanya.
Iya, jawab Yunce dalam pikirannya. Lalu, apa pemahamanmu? Suara tua itu terus bertanya. Saya menginginkan kekuatan. Kekuatan yang melebihi semua orang. Kekuatan untuk melindungi semua orang yang ingin saya lindungi. Itulah yang saya pahami. Jawab Yunce jujur. Sangat bagus. Suara tua itu mengungkapkan kekaguman, itu memang pemahaman yang dimiliki bagian terdalam dari jiwa Anda. Anda cukup jujur. Namun, jika Anda benar-benar ingin mempraktikkan jalan agung Sang Buddha, Anda harus terlebih dahulu memahami apa itu jalan agung, dan apa itu Buddha. Lalu, bolehkah saya meminta Anda memberi tahu saya apa pemahaman Anda tentang jalan agung dan Buddha? Apa jalan hebat itu? Apa itu Buddha? Yunce memikirkannya lama dan keras, sebelum perlahan berkata, jalan agung adalah hukum dasar yang mengatur langit dan bumi. Jalannya ada di dalam alam dan semua makhluk. Ia ada di setiap ruang dan waktu antara langit dan bumi. Seseorang dilahirkan sebagai bayi sebelum ia dewasa. Jika dia orang normal, umurnya tidak akan melebihi 100. Dan itulah caranya. Fakta bahwa air dapat memadamkan api, rumput tidak dapat tumbuh lebih tinggi dari pohon, dunia tidak hanya memiliki bumi, tetapi juga langit dan lautan, inilah caranya. Ini adalah hukum paling mendasar yang mengatur dunia ini. Ketika cara-cara ini bersatu, mereka menjadi landasan dunia ini, melengkapi isi dunia. Hal ini menyebabkan dunia memiliki hukum dan ketertiban, yang memungkinkan dunia berfungsi berdasarkan cara. Itulah pemahaman saya tentang jalan hebat. Sedangkan bagi Buddha, itu adalah simbol yang mewakili lambang kebaikan, kebajikan, pengampunan dan kualitas serupa. Hehehehe. Suara tua itu tertawa dengan tenang, anak muda, di usiamu, kamu sudah memiliki pemahaman tentang jalan hebat. Ini jarang terjadi. Bagaimana kalau aku membawamu dalam perjalanan menjalani hidupmu? Kegelapan di depan Yunce tiba-tiba menghilang dan secara bertahap digantikan oleh gambar berwarna cerah. Itu adalah tempat dengan pegunungan dan sungai yang indah. Kerumputan berwarna hijau dan aliran sungai deras. Seorang pria berpenampilan baik hati berusia hampir 50 tahun membawa keranjang obat dan berjalan di sepanjang sungai kecil, sampai dia melihat seorang bayi kecil di tepi sungai. Bayi itu tampaknya berusia tidak lebih dari beberapa hari dan telanjang bulat selain hiasan rumit yang tergantung di lehernya. Tuan, melihat pria itu berjalan menuju bayi itu dan dengan hati-hati mengangkatnya, Yunce berkata dengan suara keras. Suara tua itu terdengar lagi, itu adalah Azure Cloud Continent. Adegan ini berasal dari hari ketiga kelahiranmu. Apa yang Anda temui? Yunce terdiam beberapa saat sebelum menjawab, jalan, itulah aturannya, aku telah ditinggalkan, tapi aku tidak mati di sana. Saya ditakdirkan untuk bertemu guru. Ini semua adalah perbuatan jalan besar, ini semua adalah jalan. Sangat bagus. Pemandangan di depannya segera berubah, dan tak lama kemudian, yang dilihatnya adalah pintu depan klan Xiao di kota awan terapung. Dia berjalan keluar pintu dengan ekspresi kaku. Dia menderita karena hinaan, pandangan meremehkan, cibiran dan sombong dari orang lain. Itu adalah adegan saat dia diusir dari klan Xiao. Bahkan sekarang, dia masih ingat dengan jelas kemarahan yang ada di dalam hatinya, dan kekhawatiran yang dia miliki terhadap kakek dan bibi kecilnya. Dia juga merasa marah dan jijik atas ketidakmampuannya sendiri. Itu adalah benua langit yang mendalam. Anda sudah berusia 16 tahun dan belum mencapai apapun. Diusir oleh anggota klan Anda, selain kerabat dekat Anda, yang lain semua memandang Anda dengan hina. Mereka semua mencemooh pengusiran Anda dan akan segera melupakan Anda. Kamu, begitu sangat menyedihkan sehingga kamu bahkan tidak layak untuk diingat. Kalau begitu, kamu, apa jalan yang ada padamu? Mungkin, itu adalah cobaan dan ujian yang dikirimkan oleh jalan surga. Jawab Yunce lemah. Hehe,
berdasarkan apa yang kamu pahami dari jalan hebat adalah hukum yang dianut oleh alam. Artinya, Anda berpikir bahwa apapun yang Anda lakukan di kehidupan ini, bahkan di kehidupan Anda sebelumnya, dan kehidupan Anda di masa depan, tidak akan pernah lepas dari kendali dan rencana jalan besar. Karena apapun yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, dengan siapa atau dengan apa Anda berinteraksi, semua ini direncanakan oleh jalan hebat. Ini berada dalam hukum dan kendali jalan hebat. Apakah saya benar? Ini mengejutkan Yun Che, dan dia tidak menjawab bahkan setelah beberapa waktu. Pemandangan di depan matanya berubah lagi. Sekarang, dia melihat kehijauan hutan, hanya saja hutan itu sepertinya telah mengalami badai petir, dan sekarang berantakan. Ada pohon-pohon tumbang di mana-mana dan di tengah-tengahnya, dia menggendong seorang gadis lemah yang pendiam, dan menangis terseduh-seduh. Namun, gadis itu sudah meninggal dan tidak bisa lagi menjawab panggilannya. Masih tertinggal, ini adalah satu-satunya orang yang pernah kamu cintai di Azure Cloud Continent, Sulinger. Secara keseluruhan jiwa Anda, ini adalah momen paling menyakitkan. Bahkan hingga saat ini, rasa sakitnya belum hilang sepenuhnya, rasa sakit ini terpatri jauh di dalam jiwamu. Jika Anda benar-benar percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak luput dari jalan besar, maka, jika Anda memiliki kesempatan kedua, apakah Anda masih percaya bahwa Anda dan dia masih tidak bisa lepas dari rencana jalan besar, dan bahwa dia akan tetap meninggalkanmu di waktu yang sama, di tempat yang sama? Adegan itu kembali berubah. Sekarang, itu menunjukkan sebuah tebing di mana orang tidak dapat melihat puncaknya, juga tidak dapat melihat dasar jurangnya. Dan dia tidak jatuh dalam keputusasaan. Ini adalah momen terakhirmu di Azure Cloud Continent. Anda telah dipaksa putus asa, dan melompat ke jurang maut ini setelah menelan mutiara racun langit. Anda percaya bahwa itu adalah momen terakhir dalam hidup Anda. Namun, ketika Anda bangun, Anda menyadari bahwa Anda telah dilahirkan kembali. Lebih jauh lagi, kamu terlahir kembali sebagai seseorang yang telah meninggal di benua lain. Kelahiran kembalimu, apa yang kamu lalui, jalan apa yang ada di dalamnya. Jika Anda baru saja meninggal, cara apa yang akan Anda lakukan? Setelah kematianmu, apa yang diberikan jalan itu padamu? Yun Che termenung saat mendengarkannya. Segera, pemandangan di depannya menghilang dan suara tua itu juga berhenti. Pikiran Yun Che sedang kacau balau saat ini. Kesadarannya menggeliat dan jiwanya kacau. Hal-hal yang sebelumnya dia anggap adalah kebenaran, hal-hal yang secara tidak sadar dia ketahui tidak dapat diubah. Semua ini berada dalam kekacauan dalam pikirannya. Seluruh alam bawah sadarnya menjadi gelombang badai yang mengamuk dan tidak mampu untuk tenang. Rumusan mendalam dari Jalan Agung Sang Buddha sepertinya telah tersapu ombak dan menghilang di tengah kekacauan. Kekacauan ini berlangsung selama beberapa waktu, jumlah waktu yang tidak pasti berlalu sebelum pikiran Yun Che akhirnya tenang. Setelah menenangkan diri beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa. Dia tertawa dengan kepuasan dan relaksasi yang luar biasa. Seolah-olah dia telah menjatuhkan batu besar di hatinya dan melepaskan kunci emosional di hatinya. Bagaimana, apa yang kamu sadari? Kata suara tua itu. Saya mengerti. Yun Che tersenyum tipis. Pada saat ini, dia merasa tubuh dan jiwanya sangat rileks. Bahkan cara dia memandang dunia luar telah berubah. Seolah-olah dia melompat dari satu dunia ke dunia lain yang sama sekali berbeda. Di dunia ini, tidak ada yang namanya jalan hebat. Jika seseorang bersikeras untuk menjadi satu, maka jalan hebat adalah diri saya sendiri. Karena saya dilahirkan, itulah mengapa saya dapat berbicara tentang jalan hebat di dalam hati saya. Jika saya tidak ada di dunia ini, maka jalan hebat tidak akan menjadi perhatian saya. Ini karena saya tidak dilahirkan karena dari jalan hebat. Sebaliknya, jalan hebat lahir karena keberadaan saya.
Semua elemen di dunia ini, air, api, angin, petir, bumi, cahaya, kegelapan, waktu, ruang. Semuanya ada untuk saya, memberi saya sarana untuk bertahan hidup. Orang-orang, binatang buas, hal-hal yang saya temui, meningkatkan kehidupan saya dan juga ada untuk saya. Orang-orang yang kucintai, orang-orang penting bagiku, semuanya melengkapi emosiku, mengobarkan semangat dan tekadku. Demikian pula, mereka ada untukku dan aku, adalah pusat dari segala sesuatu, penguasa dari semua ini. Segala sesuatu di dunia ini untuk saya gunakan, setiap makhluk di dunia ini ada karena saya. Ini adalah jalan hebat, saya dan satu-satunya jalan hebat. Dan Buddha juga ada dalam diri saya. Saya bisa membuatnya kapan saja dan menghancurkannya kapan saja. Itu semua dikendalikan oleh keinginan saya dan tidak dapat diganggu oleh hal lain. Karena akulah jalan hebat. Hahaha. Suara tua itu tertawa terbahak-bahak. Anak muda, kamu mengejutkanku. Tidak heran Anda memiliki 2 nyawa, tidak, 3 nyawa. Anda sebenarnya menyadarinya begitu cepat. Maka mulai sekarang dan seterusnya, biarlah langit dan bumi berada dalam kendali Anda, biarlah semua makhluk di dunia ini ada hanya karena Anda. Pergi dan carilah jalan hebat, dan, Buddha, Anda sendiri. Yunce, yang sudah duduk di ruang mendalam menara pengumpulan mendalam selama 3 hari penuh, tiba-tiba tertawa. Saat dia tersenyum, cahaya perak samar tiba-tiba muncul dari permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah pagoda perak mini muncul di kepalanya, sebelum perlahan turun, dan memasuki tubuh Yunce. Jasmine diam-diam melihat pemandangan ini dalam keadaan sangat terkejut sebelum dengan lembut mengucapkan, tahun itu, kakak menggunakan 33 hari untuk memahaminya, tapi dia hanya menggunakan 3 hari. Di bawah proses pemahaman, formula mendalam yang awalnya tidak pasti dalam pikirannya dengan jelas terungkap. Dan ini juga berarti bahwa dasar-dasar jalan agung Sang Buddha telah berhasil diselesaikan. Mulai sekarang, dia bisa mulai berkultivasi tanpa hambatan apapun. Pada saat yang sama, jiwa dan tubuh Yunce menjadi sangat rileks. Awalnya, terhadap dunia dan alam yang tak terbandingkan luasnya, Yunce, serta setiap jiwa yang hidup, semuanya akan membawa semacam kekaguman bawaan, namun, pada saat ini, tidak ada sedikit pun rasa kagum yang ada di tubuh Yunce. Karena aku adalah jalan surgaku sendiri. Saya tidak ada dengan mengandalkan Anda, atau di bawah kasih karunia Anda. Di duniaku, aku adalah penguasa segalanya, setidaknya pada saat aku lahir, segala sesuatu di dunia ini ada karena aku. Kekaguman sebelumnya, berubah menjadi kebanggaan. Semua dari 54 pintu masuk Yunce terbuka, dan bahkan folikel rambut di seluruh tubuhnya terbuka, mereka dengan bangga menghadapi semua elemen di dunia, dan dengan tidak hati-hati menyerap energi yang sangat besar dan esensi dunia dari atmosfer. Yunce membuka matanya dan melihat Jasmine menatapnya tanpa berkedip. Dia tersenyum ringan dan berkata, Jasmine, saya telah berhasil melewati ambang pintu. Jasmine mengangguk pelan, dan berkata, saya tahu, dan bukan hanya itu. Anda hanya membutuhkan waktu 3 hari. 3 hari, apa? 3 hari. Yunce tiba-tiba membeku. Saat ini, rasa lapar datang dari perutnya. Baru pada saat itulah dia percaya bahwa 3 hari penuh telah berlalu. Saat dia diam-diam memahami jalan hebat, dia tidak bisa merasakan aliran waktu, baginya, rasanya hanya beberapa saat telah berlalu. Jasmine berkata dengan wajah tanpa ekspresi, kali ini, kamu jauh melebihi ekspektasiku. Tapi, Anda baru saja melewati ambang pintu. Adapun kapan Anda secara resmi akan memasuki alam pertama jalan agung Sang Buddha, itu tergantung pada pemahaman dan dedikasi Anda sendiri. Jika Anda lapar, Anda harus makan sekarang juga. Setelah itu, pengembangan sejati jalan agung Sang Buddha akan secara resmi dimulai.
Yunce mengangguk, dan mengambil setumpuk ransum yang telah dia siapkan sebelumnya dari Sky Poison Pearl. Dengan semburan melahap yang rakus, dia benar-benar kenyang dalam waktu singkat. Kemudian, dia duduk di tanah, memejamkan mata, dan dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Saya adalah jalan agung, Buddha ada di hati saya. Segala sesuatu di alam semesta, semuanya adalah tawananku. Lapisan cahaya perak muncul di permukaan tubuh Yunce. Kemudian, secara bertahap menjadi semakin jernih dan kaya saat menempel pada permukaan tubuh Yunce, dan bertahan lama. Udara di sekitarnya juga mulai gelisah, dan hembusan vitalitas murni dunia diam-diam mengalir ke tubuh Yunce seperti aliran air. Tujuan dari tahap pertama Jalan Agung Sang Buddha adalah untuk menyerap vitalitas dunia, untuk memungkinkan vitalitas dunia mengisi, memurnikan, dan mengubah tubuh, termasuk daging, rambut, darah, tulang, organ, dan sumsum. Memungkinkan tubuh dilahirkan kembali. Setiap peningkatan alam pada setiap tahap juga akan menghasilkan reformasi tubuh yang baru. Dan setiap reformasi baru pada tubuh menandakan sedikit pemisahan dari dunia fana. Umur seseorang juga akan meningkat secara eksponensial. Dan selama proses ini, dengan menara pengumpulan mendalam yang penuh energi, serta 54 pintu masuk mendalam Yunce yang sepenuhnya terbuka, penanaman energinya yang dalam juga mengalami kemajuan yang sama. Di ruang kultivasi mendalam yang sunyi, satu-satunya suara yang bisa didengar adalah napas Yunce dan suara detak jantungnya. Di bawah keheningan total di ruang kultivasi mendalam, mustahil bagi para praktisi untuk mendeteksi aliran waktu. Namun, Yunce jelas bisa merasakan perubahan di tubuhnya. Dia merasakan arus hangat menyelimuti seluruh selnya, dan dia bisa merasakan tubuhnya perlahan berubah di tengah arus hangat. Tanpa disadari, 20 hari telah berlalu. Dalam 20 hari ini, Yunce bahkan tidak mengambil setengah langkah pun keluar dari ruang kultivasi mendalam, selain terbangun karena kelaparan, seluruh waktunya dihabiskan dalam kondisi berkultivasi. Bahkan ketika dia sedang tidur, pintu masuk yang dalam dan semua pori-pori di tubuhnya masih terbuka sepenuhnya, dan energi yang sangat besar dan vitalitas murni dunia terus mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Berkultivasi tanpa mengenal waktu atau hari, bahkan Yunce sendiri tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Hari ini, kesadaran diamnya dibangunkan oleh fluktuasi aneh dalam hembusan energi yang sangat besar. Dia mengaktifkan penglihatan batinnya, dan tiba-tiba menemukan bahwa denyut nadi yang dalam sepertinya sedang dalam proses bernapas saat denyut itu mengembang dan berkontraksi dengan lembut. Setelah mengkonsumsi benih api dewa jahat, warna pembuluh darahnya yang dalam berubah menjadi warna merah tua, namun sekarang, pembuluh darahnya yang berwarna merah tua memancarkan cahaya cemerlang, memberikan penampilan yang mirip dengan kristal berkilau. Wajah Yunce langsung menunjukkan ekspresi gembira, karena ini adalah tanda yang jelas bahwa kekuatannya akan meningkat satu level. Dan, ini adalah ketinggian yang mencakup berbagai bidang. Yunce dengan cepat menenangkan hatinya, memfokuskan pikirannya, dan mengarahkan energi dalam tubuhnya kembali ke pembuluh darahnya yang dalam. Kemudian, dia melepaskannya lagi dan membiarkannya berkeliaran di seluruh tubuhnya. 3 tetes darah Phoenix juga tampaknya merasakan perubahan dalam sifat kekuatannya dan mulai membakar kegembiraan di dalam tubuhnya. Esensi mulia milik binatang ilahi purba menghasilkan supremasi tak tertandingi yang menyaring energi dalam seluruh tubuh dan mendorong perubahan kualitatif yang akan terjadi. Energi yang sangat besar beredar di tubuhnya, dan kemudian kembali ke pembuluh darahnya yang dalam. Setiap kali revolusi total terjadi, pembuluh darahnya yang dalam akan terlihat sedikit melebar. Di tengah kesunyian, 2 jam berlalu. Energi mendalam Yunce telah beredar di sekujur tubuhnya lebih dari 60 kali. Kali ini, saat energi yang dalam kembali lagi, pembuluh darahnya yang dalam tiba-tiba membesar, dan setelah beberapa saat,
mulai berkontraksi lebih keras lagi, sampai pembuluh darah yang dalam kembali ke ukuran biasanya. Kemudian, turbulensi berhenti, seolah-olah telah memadat. Dan cahaya merah di sekitar pembuluh darah yang dalam menjadi lebih kaya dan kuat, seolah-olah seluruh pembuluh darah yang dalam telah berubah menjadi kristal merah yang cerah dan menarik perhatian. Cahaya merah ini bertahan selama beberapa tarikan napas lebih lama hingga perlahan meredup. Setelah cahayanya benar-benar hilang, aliran energi yang sangat besar menyembur keluar, dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi yang sangat besar ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan juga jauh lebih kaya dan kuat. Adapun sumber energi yang sangat besar di pembuluh darahnya yang dalam, padahal sebelumnya bisa dianggap sebagai sungai kecil, dalam kurun waktu singkat ini, telah berkembang menjadi sungai besar. Gelombang kenyamanan menyebar ke seluruh tubuh Yunce, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang nyaman. Setelah memasuki menara pengumpulan yang mendalam selama 23 hari, kekuatannya yang dalam telah secara langsung menyelesaikan penyeberangan ke alam yang besar. Dari alam mendalam yang baru lahir, dia dengan baik sekali memasuki tingkat pertama alam mendalam sejati. Ini juga dalam kondisi di mana dia secara bersamaan melatih Jalan Agung Sang Buddha, karena jika tidak, dia akan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melakukannya. Kamu akhirnya memasuki alam mendalam sejati, meskipun kamu sedikit lebih lambat dari yang aku duga. Sekarang setelah kamu memasuki alam mendalam sejati, kamu akhirnya dapat dengan mudah mengendalikan jiwa jahat. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika kamu membiarkan ranah pertama tetap terbuka sepanjang waktu. Yunce membuka matanya dan menatap Jasmine, yang saat ini berada di depannya, dan menunjukkan senyuman sedikit percaya diri. Pakaian di tubuhnya sudah lama basah oleh keringat, dan menempel erat di tubuhnya. Namun, setelah 23 hari kultivasi tertutup, perubahan terbesar adalah penampilan luarnya. Yunce saat ini berusia 16 tahun jadi kulitnya secara alami dianggap masih lembut, tapi saat ini, kulitnya sebenarnya seputih dan selembut kulit wanita, tidak, itu seperti kulit bayi. Warnanya sangat putih dan lembut sehingga jika dicubit sekali saja, air akan keluar. Wajahnya memiliki ketipisan yang sedikit signifikan selama peningkatan kekuatannya. Jalan Agung Sang Buddha tidak membuatnya lebih maskulin. Sebaliknya, itu menambahkan keindahan dan kelembutan tambahan, matanya menjadi lebih jernih, seperti permata sempurna yang direndam dalam air. Yunce tidak terkejut sedikit pun saat melihat penampilannya saat ini. Dia dengan kuat mencengkeram kedua tinjunya dan merasakan kekuatan dan vitalitas yang luar biasa mengalir ke seluruh tubuhnya, dan wajahnya menunjukkan senyuman percaya diri. Dia mengambil belati biasa dari Sky Poison Pearl, dan menusuk telapak tangannya sendiri. Belati tajam itu menusuk telapak tangan kirinya. Jika dia menggunakan kekuatan yang sama sebelumnya, telapak tangannya akan berlumuran darah, dan mungkin bisa langsung tertusuk. Tapi kali ini, Yunce hanya merasakan sedikit rasa sakit. Setelah melepaskan belati, hanya bekas putih yang tersisa di telapak tangannya, bahkan lapisan luar kulitnya belum tertusuk. Sekarang apakah Anda percaya pada kekuatan Jalan Agung Sang Buddha? Jasmine bertanya dengan ringan. Yunce mengangguk, sungguh layak menjadi buku surgawi terlarang. Saya baru saja melewati ambang batas, namun telah membuahkan hasil yang luar biasa. Jika saya melanjutkan dengan kecepatan saya saat ini, saya yakin dalam waktu 1 bulan, saya secara resmi dapat memasuki tahap pertama. Pada saat itu, bahkan jika kekuatanku yang dalam tidak meningkat, aku masih bisa mengalahkan Murong Yi. Kekuatan mengejutkan yang memenuhi tubuh Yunce memberinya perasaan percaya diri. Jasmine, dengan aura orang dewasa mungil, mengangguk dengan bermartabat dan berkata, untuk sementara kami akan berhenti berkultivasi di menara pengumpulan yang mendalam untuk saat ini. Kekuatan Anda yang dalam baru saja menerobos, jadi Anda perlu waktu untuk membiasakan diri.
Ketika Yunce mengetahui dari Jasmine bahwa dia telah tinggal di ruang kultivasi mendalam selama 20 hari penuh, dia juga sedikit terkejut. Setelah memeriksa Sky Poison Pearl, dia menemukan bahwa dia telah menghabiskan seluruh ransum yang telah dia siapkan sebelumnya. Yunce menyentuh perutnya, yang rata karena kelaparan, berganti pakaian baru, dan meninggalkan ruang kultivasi mendalam. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam mendalam sejati, jauh dari alam di mana, dengan dukungan dari alam yang mendalam energi, dia tidak perlu makan atau minum dalam waktu lama. Tapi sekarang dia berada di alam mendalam sejati, dia akhirnya bisa melakukan sesuatu dengan benda-benda di tubuh naga api alam kaisar mendalam, misalnya, dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin akan mampu menahan serangan. Pelet darah naga dibuat dengan sedikit darah naga. Selain darah naga, 4 jenis tumbuhan dan sejenis kristal berharga diperlukan untuk membuat pil darah naga. Dia telah menemukan keempat ramuan yang diperlukan dari perbendaharaan sekte cabang Xiao, tetapi dia masih kehilangan kristal Qian. Aku seharusnya bisa membelinya dari Black Moon Merchant Guild, dengan percaya diri menduga Yunce, orang kaya baru, yang telah mengantongi 50.000 koin ungu. Dia berjalan keluar dari ruang kultivasi mendalam dan melakukan perjalanan dari lantai 10 ke lantai pertama. Saat Yunce melangkah keluar dari menara pengumpulan yang mendalam, seorang pria muda perlahan berjalan mendekat. Pria muda itu berpakaian hitam, dan dia tampak seumuran dan tinggi dengan Yunce. Wajahnya dingin, alisnya yang tebal dan hitam seperti dua pedang tajam yang miring, dan tatapannya setenang genangan air yang tenang, tanpa gelombang gerakan apapun. Tatapan Yunce tertuju pada tubuhnya, dan kelopak matanya sedikit melonjak. Ini adalah orang yang sangat sombong, dan kesombongan, biasanya terlihat dalam sikap, mata, tindakan, atau bahasa seseorang. Namun, seseorang tidak dapat mendeteksi jejak arogansi dari penampilan luarnya, karena aura arogansi tersebut telah tertanam di tulangnya. Dia berjalan melewati Yunce tanpa meliriknya, bahkan sudut matanya tidak bergerak, karena dia bertindak seolah-olah Yunce tidak ada. Setelah menyikat bahunya, Yunce perlahan berbalik dan melihat siluet pemuda itu sambil tenggelam dalam pikirannya. Pada usia seperti itu, dan aura energi dalam yang menyesakkan yang sengaja dia keluarkan dari tubuhnya, bersama dengan kekuatan api yang membakar itu. Tanpa diragukan lagi, orang ini adalah orang pertama di peringkat mendalam surgawi, yang juga berstatus sebagai putra master klan surga terbakar, Fen Juechen. Si Kongdu pernah mengatakan bahwa dia adalah pria yang sangat arogan, dan sepertinya penilaiannya tidak berlebihan sedikit pun.